Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Boleh kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk Anji dan juga Iqbal Lajuardi. Yeay! Akhirnya manggung lagi. Yeah! Gimana rasanya 1 tahun tidak manggung? Aku masuk kategoriin Bang Ipang ini cumi bakar. Apa itu cumi? Calon suami berbadan kekar. Obrolan warung kopi. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Yeah. Obrolan warung kopi. Mari ngopi lalu tertawakan. Mari ngopi lalu tertawakan. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Ya, selamat datang di obrolan warung kopi. Ekstrakan harimu bersama saya Ipang Dan saya Anji. Dan kami udah nggak usah disebutin Nggak lagi usah karena diterusin. kami berdua anjay. Hai. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol di warung kopi yang kita datengin dan kita akan menertawakan diri sendiri. Diri sendiri. Kenapa Bang kita harus menertawakan diri sendiri? Ya tetap seperti alasan semula, menertawakan diri sendiri adalah perbuatan yang paling bijaksana dibanding menertawakan orang lain tentunya. Nah, Oke. yang lagi lo tertawakan sekarang dari diri lo apa Bang? Isi dompet? Pola dan tata cara membangun sebuah ruangan itu sering sekali membuat gua tertawa belakangan ini. Kenapa? Maksudnya ngebangun? Iya, membuat sebuah ruangan itu ternyata tidak mudah. Membangun Oke, ruangan oke. itu secara ideal, secara akhirnya itu jadi estetikanya juga keren, tapi nggak ngabisin banyak uang, tapi juga infrastrukturnya bisa tertata dengan baik, kayak listriknya, saluran air segala macam itu Ribet itu ya? problem yang ribet buat gue. Nah, gua kan sekarang lagi bangun, Bang Oke. Ipang juga lagi bangun rumah kan? Iya, sebenarnya sih bukan rumah. Kebun? Ya kebun, tapi ada temboknya aja lah dikit. Sama sih. Iya, nah, iya. nah gue punya dua metode beda nih. Bikin Gimana? 2 tempat. Jadi kan ada yang rumah sama puntang. Ya, oh iya. Ya kan? Nah, kalau di rumah Gokil gua pakai ya, arsitek. gokil ya. Apa Bang? Gokil ya. Terpaksa Bang. Berat ini. Di kondisi-kondisi seperti Lagi kondisi kayak gini ya. Iya, Ya gitulah pokoknya. Yap. Tapi, nah kalau yang rumah, gue bener-bener nggak ngurusin. Karena Karena? diurusin arsitek, ada kontraktornya. Oh, berarti itu batas waktu selesainya juga udah ketahuan ya. Artinya kalau ada kontrak Ancer-ancernya ada. Iya. Untuk bahan segala macam itu udah ketahuan semua gitu. Udah. Nah kalau yang di Puntang beda lagi. Ngerespon apa yang ada di alam. Kayaknya Bang Ipang juga gitu deh polanya. Ya, kurang lebih gue juga Kebun gitu kan? Iya, kebun. Terbuka. Kebun yang memang sudah ada beberapa pohonan yang akhirnya kita bangun tapi tidak boleh mengganggu pohonan yang sudah ada sebelumnya. Perjanjiannya gitu. Perjanjian sama Sama istri. investor saya, istri saya. Oh jadi bukan lo Bang investornya. Jadi lo ngerespon apa yang ada di sana. Misalnya Iya. tanahnya Tanahnya miring, ya sudah biarin aja. Oh jadi bikin bangunannya Bangunannya yang pakai- ngikutin si kontur tanah dan beberapa pohonan juga ya udah jangan diganggu, biar aja dia di situ. kecuali semak belukar kali ya. Ya, kalau itu karena kan pertama ya menghindari masalah ular ya. Karena ya kita tidak Karena punya. Bang Ipang takut ular. Bang Ipang tuh takut ular, takut kecoa, takut tikus. Bener nggak Bang? Kalau kecoa gua enggak. Oh kecoa nggak? Kalau kecoa enggak. Enggak, serius gue. Delu soalnya kemarin cerita. Kalau dia sih gimbal palsu. Ada kecoa terbang kan di studionya karena Iya. mereka lagi rekaman. Bang Ipang rekaman sama PT Menggelora, Benny Delu. Ah. Ada kecoa semuanya kabur. Iya.
Padahal semuanya gimbal-gimbal, tatoan. Gue yang botak aja nyantai Gue loh. enggak kali, gue yang justru gue yang suruh udah minggir. Daripada lo di sini diinjek orang, gue bilang gitu. Terjadi perbedaan cerita. Tuh Kita kan? harus konfirmasi lagi. Kalau dia lu sih udah nggak usah dipercaya lah. Balik ke rumah tadi bang. Yap. Balik ke rumah. Jadi lu bener-bener berdua sama bini lo Iya. ngerancang bangunan ini Merancang tanpa bangunan, arsitek. Tanpa arsitek. Sebenarnya bukan tanpa arsitek ini, karena kita ngebangun nggak memiliki target kapan harus jadi. Oke. Jadi ngebangun ya sudah, kalau emang kita lagi ada space, dana yang lebih, kita bisa masukin ke situ, kita kejar lagi bangunan yang mana mau dirapihin dan konsepnya memang agak terbalik, bukan beli bahan bangunan, tapi kita ngumpulin bahan bangunan. Maksudnya ngumpulin? Jadi kita mengumpulkan bahan-bahan bekas seperti kayu-kayu yang sudah pernah ada di rumah-rumah yang ya rumah ini lagi dibongkar, gentengnya dibongkar, kayu-kayunya nggak dipakai lagi ya udah. Kusen-kusennya, Kusen-kusennya, pintu. pintu, jendela semua kita beli. Terus nanti lu benerin? Dibenerin, di touch up ya, di touch up. Itu Dipoles-poles dikit. lebih murah ya bang? Ya kalau untuk dari hitungan bikin ngikutin jauh lebih murah, tapi akhirnya kita lebih butuh kreatif untuk ya udah ini pasang di sini dan ini bisa seberapa pantasnya di sini kita harus ngikutin. Oh, jadi Lebih ngulik lah. ngerespons bahan juga ya selain ngerespon tempat ya? Iya. Kalau gue gitu karena memang nggak ada target untuk kapan harus kapan harus selesai. Yang menarik juga Bang Ipang juga nanamin pohon-pohon, bahkan sampai pohon kopi juga. Iya. Kenapa Bang pengen? Enggak. Nggak cocok Bang, di Tangerang kan panas nih. Ya kan gue bisa ngelihat dari kontur kulit. Kulit kering. Kulit kering. Kontur kulit kering lo. Kan di sana panas, gimana kopi? Kopi kan harus Iya, dingin. sebenarnya sih kalau gue cuma ngomong kopi itu karena kebiasaan gue harian, pohon kopi itu pasti tidak akan bisa dipanen karena datarannya terlalu rendah. Oke. Tapi itu gue pakai buat simbol. Ini sebuah apa ya? Kebiasaan gue, kesenangan gue, dia harus ada di situ. Dan belakangan gue lagi nanemin bibit-bibit tembakau yang juga pasti nggak akan bisa dinikmati. Oh, jadi bukan buat lo panen atau lo nikmatin? Bukan, tapi itu kayak simbol aja. Kalau lo seru suka lo. ngopi, Gue suka ngopi, suka ngerokok. suka ngerokok, ada pohon tembakau. Nah kayak sekarang nih kita lagi ada di sebuah apa ini ya, Kedai warung kopi, kopi, warung kedai. kopi. Namanya No Name. Gue juga bingung namanya No Name. Unik sih tapi Gak ada nama. Nggak ada nama. Sama kayak lagu Bang Iwan nih belum ada judul. belum ada judul. Judulnya belum ada judul. Gue penasaran sih Bang. Iya. Gue penasaran nih kenapa No Name dan terus ada menu apa aja. di Tapi sini. gue pernah bikin trigger kayak gini loh waktu di album ketiganya Plastik. Jadi produser Tahun berapa Bang? 8 berapa? Anjrit 90-an kali. Oh 90. 8 berapa? 8 berapa? 90-an Anji. 99 album belakangan Gue pikir Plastik. 80-an. Karena begitu si produsernya nanya, berarti singlenya yang mau dipakai di mana? Ya gue bilang, ya rahasia dong. Hah? Rahasia, gue bilang gitu. Oke. Dia agak sedikit senewan, kok rahasia sih lo? Kan gue produsernya gini-gini. Maksudnya judulnya rahasia, karena single pertama Plastik itu judulnya rahasia. Oke. Oke. Iya trigger-trigger kayak gitu. Trigger kayak gitu, waktu itu belum banyak sih. Cuman maksudnya menyenangkan ketika orang nanya, singlenya apa? Rahasia. Kok gitu sih? Kok gitu sih? Ya, kayak sekarang nama wifi kan aneh-aneh tuh. Passwordnya apa gitu? Jangan mau tahu nyelip di aja sini, gitu. ya, mau tahu aja. Ya, mau tahu aja. Ya sebenarnya hal kayak gitu menarik. Kalimat-kalimat yang akhirnya jadi sebuah Dipertanyakan. trigger dipertanyakan. Setidaknya jadi dibahas. Ya. Setidaknya jadi dibahas ya. Sama kayak kedai ini ketika No Name. itu menarik sekali untuk dipertanyakan, untuk dibahas. Dan sekarang kayaknya kita langsung aja panggil Kita yang langsung bersangkutan. sama yang bersangkutan yang punya tanggung jawab. Kang Baron. Kang Baron kita ngobrol dulu dong. Kang Baron, salam Gini dong. ekstrakan harimu. Ekstrakan harimu. Oh iya, mau kopi apa? Mau kopi. Seperti Saya tadi udah biasa. pesan. Oh, udah pesan. Udah pesan. Udah scan belum? Kalau di sini pesannya di scan dulu. Oh iya dong. Iya. Sudah tadi. Paperless semua. Oh, Kita paperless. Jadi Go kalau green, kalau kan? Go saya saya tuh biasa memang melayani diri sendiri. Saya langsung scan sendiri. Kalau Bang Ipang beda. Oke. Berarti udah dong. Udah, Bang Udah Ipang pesan. tuh dipesenin. Bang Ipang tuh nggak biasa mengerjakan sesuatu sendiri. Oh, kayak. Kurang mandiri. Bro. Bang ampun Bang. kayaknya gue ngapain gitu kayak nggak punya waktu sampai pesen kopi aja dipesenin orang.
Artinya Kang Baron itu Ya. merespon keadaan sekarang ya. Ya, kita merespon keadaan sekarang. Paperless, Paperless, terus lebih melindungi ya, alam. moneyless. Oh, jangan moneyless dong. Kasihan teman-teman yang Cashless, belakang. cashless, bukan jangan moneyless. Beda artinya tuh. Moneyless sama cashless beda Iya, artinya. beda. Gitu. Berarti kita bikinin yang sukanya Mas Anji apa, Bang Ipang apa. Saya suka kopi tubruk sih sebenarnya. Cuma di sini saya mau coba yang kekinian lah, yang Oh, yang kekinian. Oke. yang nggak tubruk, Enggak tubruk. Pakai susu berarti ya. bebas. Bebas. Oke. Bang Ipang Tubruk. Dari mukanya udah ketahuan. Kan udah dibahas tadi. Kelamaan di mana tadi? Panasan ya? Di Tangerang. Oh, Tangerang. Siap. Wih, Kita bikin Tangerang. kopi kubruk dulu ya. Boleh. Siap. Oke. Siap. Tuh kan pergi lagi. Kan saya yang bikinin. Oh langsung. Langsung. Terus kita ngobrolnya sama siapa ntar? Oh, di sini nggak ada barista. Oh, loh. Jadi semua saya ngerjakan dengan istri dan konsultan. Oh, Ketika ada tamu yang bisa bikin kopi sendiri. Oh, Atau mau bikin kopi sendiri? Wah, enggak lah, saya nyerah lah. Nyerah. Saya bikinin sebentar. Kenapa namanya Sebentar. no name, nggak harusnya no employee? No employee, benar. Irit. Nobody. 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 Bagus juga ya. Iya. Ini sistemnya kayak lo juga bang. Memberdayakan apa yang ada. Apa yang ada. Terus ya kalau masih bisa dikerjain sendiri, dikerjain sendiri. Seru sih kadang-kadang. Kalau apalagi di waktu Tapi bang, ide lo soal barang bekas tadi menarik sih. Maksudnya mempergunakan yang bekas-bekas itu jadi rumah. Nah, lo tau nggak bang? Iya. Ternyata sudah dibikin. Weh, Pak. udah jadi. Langsung. Karena sudah Ternyata dibikin. tim ini belakang lebih gercep. Oh, Gercep, iya dong, responsif Belakang, berarti timnya. responsif. Gue tadi baru mau nanya bang, Ya, barang bekas apa yang berguna banget? ya banyak lah Ji. Lo untuk bikin apa dulu? Ya apaan kek jawabnya? Ya kayu ya, gampang lah. Bagus. Kok cuma segitu doang? Ya responnya? udah, kalau gue mantan yang di maintain. Kan kalau dia emang ke situ, dia emang udah hooknya dia banget tuh. Hooknya dia banget. Kekinian ya? Kekinian banget. Kekinian ya? Kekinian. Maaf ya, saya mengikuti kekinian soalnya. Kang Baron. Yes. Maaf nih Kang Baron ya. Santai. Namanya aja obrolan warung kopi, ya udah ngapain aja lah. Iya, ngobrol. Bebas ya. Bebas lah kemana-kemana. Yang penting nggak ngetawain orang ya. Ya. Ya kan dari tadi ngetawain saya, ngetawain Bang Ipang. Kang Baron mah enggak kalau mau Saya ketawain ketawa Kang Baron sendiri berarti sendiri ya. Ketawa sendiri berarti. Ya kita mau nanya-nanya beberapa nih. Jadi Boleh. no name ini kenapa namanya no name? Kenapa ya? Apa malas kasih nama ya? Bukan malas kasih nama, kebanyakan ide ini nama ini ya. Akhirnya bingung sendiri. Akhirnya udah no name aja udah. Gitu. Itu keputusan yang paling bijaksana menurut Kang Baron. Ketika udah ribet milih nama, Bukan udah bijaksana juga ya. Sebenarnya ya kepepet juga. Ini udah harus dibuka, namanya Namanya nggak belum ada. Udah no name aja yang paling gampang. Oke. Emang ini dibuka kapan Kang? Kita baru sebulan. Baru sebulan. Baru sebulan. Oke deh, mumpung ini baru sebulan, jadi kita juga mau kasih tahu bahwa ini daerah mana Kang namanya? Ini daerah Dago Pakar. Daerah Dago Daerah Pakar, Dago Pakar, Desa Ciburial. Desa Ciburial. Kalian cobain no name. Ya, Datang ke sini. harus. Harus ya. Cobain. Harus dong. Dan kita Nah, malam ini lagi nyobain. kopi andalannya di sini apa? Kang? Kan baru sebulan. Emang udah ketahuan andalannya? Yes. Udah dong, Udah, pasti dong. Udah dong, kita udah siapin. Oke. Jadi menu kita semua andalan. Karena kita Kan? tidak bakal ditemukan di tempat lain. Oke. Ini ibaratnya kita kalau bikin lagu bang, kita bikin lagu dulu, Nah. judulnya belakangan. Judul belakangan. Mengalir. Di sini namanya belakangan nih. Mengalir. bikin lagu dulu, judulnya belakangan. Iya. Bisa jadi sih. Jadi kalau untuk- Menunya semuanya andalan. ya Andalan. karena kita banyaknya sih Atau no menu juga, jangan-jangan. wah, Oh nggak tetap ya. menunya dadakan, mengalir ya bikin. Maksudnya? Jadi kayak Kang Ipang datang Request. sini, gue pengen kopi yang enak deh, tapi kayaknya pengen dicampur sama ini oke deh. Kita bikin custom. Custom Ketika ini. enak, ya udah why not kita jual, tapi kita minta izin dulu. Oh, oke. Ini boleh dijual nggak di sini jadiin menu? Oke, jadi menu.
Apa menu paling ekstrim yang pernah dibuat di sini sama orang yang datang ke sini selama di sebulan ini deh? Yang di request sama orang Request yang Yang datang. di request sama orang yang paling ekstrim ya kita mix coffee dengan buah. Buah. Nah, tapi pas ketika dicoba waktu itu ada yang bilang ini pakai alkohol nggak? Enggak. Sementara kita udah Kenapa orang responnya ada alkohol? Apa fermentasi atau? karena buah itu kali ya di shake dengan Oh, kopi. oke. Jadi Ada taste ya. yang aneh gitu buat mereka. Gitu. Hmm. Jadi banyaknya mix sih. Tapi Kalau- nanti boleh kita coba. Kalau dari beberapa pemanfaatan, tadi kita lagi ngomongin masalah bangunan dan barang bekas, pemanfaatan barang bekas. Di sini Kang Baron saya juga ngeliat beberapa item yang ada di sini, kayaknya gunain bahan-bahan yang memang udah dari bahan bekas ya. Betul. Kayak lampu, Kayu-kayu. gitu ya, kayu-kayu. Kayu ya sebenarnya saya juga sama teman-teman di sini awalnya bentuk nonem ini kan kita kena pandemi. Kita sebelumnya bergerak di event, ada desain interior, Oh, ada entertain. oke. Gitu. Pas kena pandemik ya kita tahu sendiri Harus. semua lockdown, Iya. tapi kita harus bertahan. Ya. Kita yang pertama kena dan belakangan pulih. Ya belakangan Ya. pulih. Itu agak lama banget lah untuk yang entertain dan sebagainya. Ya udah setahun lebih. Setahun Ya, lebih. setahun Setahun lebih. lah. Iya udah setahun udah mau. Ya akhirnya saya ngobrol sama teman-teman, yuk kita bikin sesuatu yang minimal untuk bertahan lah. Bertahan. Berarti ini dari anak-anak interior juga ikutan. Kalau ini sih pure saya sendiri. Oh, oke. Saya ngerjain sendiri dan hasilnya alhamdulillah ini buntung kemarin. Astaga. Maksudnya? Ya kena, Kena mesin. Tapi ya gimana, namanya passion, terus kita harus berbuat Ya, sesuatu. ya. Ya udah go terus. Ya kebetulan teman-teman di sini ya menyemangati lah. Jadi akhirnya terbentuklah nonem dengan kebersamaan. Seru. Ya tapi kan memang ya walaupun keadaannya ini adalah menyiasati keadaan kesulitan ya, Ya. bukan berarti kita apa ya, maksudnya orang datang ke sini karena oh siang tuh ini orang-orang Oh, event enggak. yang kayak ini gitu. Enggak dong. Pastinya menu-menunya udah diuji coba kan. Udah diuji coba. Cobain dulu ah. Cobain dulu. Boleh dikasih tahu nggak cara minumnya? Oh, ini gimana, ada gimana? cara minumnya. Oh ini ada cara minum ya? Karena ini di atasnya ada kayak karamel. Oke. Oh, itu Kayaknya karamel. kita ledakin dulu sedikit. Boleh saya bantu? Nih ya, ini mau diledakin dulu nih. Kita beginikan dulu sedikit. Nah, jadi diminumnya mungkin ada kebawa karamelnya sedikit, mungkin lebih oke. Terus jadi rasa manisnya hanya dari karamel itu Tidak, aja? dari Oh, di bawahnya tetap ada? Ya, kan itu cappuccino yang kita Oke, cappuccino yang dibekukan. aduk duluan dengan ada hazelnutnya atau boleh request flavor apapun. Flavornya bisa request, Bisa request. sesuai yang Ya, maunya apa gitu. Mau Coba karamel. Kang Baron tolong digituin juga di kopinya Bang Ipang. Gelasnya mau dipecahin? Nggak bisa kan? Ini banyak gimmicknya Bang. Iya. Yang kekinian tuh yang banyak gimmicknya ya. Kalau Effort untuk minumnya original banyak. ya. Tapi ini enak beneran. Bang. Terima kasih. Namanya apa ini? Itu hazelnut cream brulee. Hazelnut Cream brulee. cream brulee. Ya. Selain hazelnut cream brulee, orang yang datang ke Nonem ini bisa pesan apa lagi? Sejauh ini signature untuk kopi ya. Untuk kopi itu ada Jamaican rum. Jamaican Itu kita ngasih namanya Black Pearl. Black Pearl. Jadi itu kopi campur buah, di mix. Tapi sebenarnya gua nggak terlalu expert sih bikinnya. Yang expert tuh bini gua. Terus ada konsultan baristanya. Mereka apa-apa. yang aduk. Cuma kita harus fixin ini nggak ada di orang lain. Tapi gue juga baru sekali nih Bang nih. Minumnya Apa? gini caranya, tata caranya di. Iya, gue juga baru lihat sekali sih. Ya, unik ya, Aneh. unik ya. Asik. Terus Paling- Kang selama sebulan ini orang-orang yang datang ke sini udah lumayan. Alhamdulillah animonya cukup bagus sih. Cuma agak kendala sedikit kemarin PSBB skala menengah itu agak mengurangi jumlah pengunjung. ya. Tapi sekarang kan udah dibuka buka lagi ya. lagi udah ya dibuka. mudah-mudahan berharapnya banyak yang datang Ya. lagi. Ya, jadi serbulah
no name, terutama yang deket-deket daerah sini. Ya. Yang dari jauh juga mau coba karena tadi pemandangannya lepas gitu ke sana. Ya, kita pemandangan sih yang andalannya. Tapi tadi kan saya lihat ya, kan ada rooftop tuh, Kang. Ya. Kenapa nggak di sana? Maksudnya kan itu kayaknya lebih wide, lebih luas. Next mungkin. Oh, Kita bertahap dulu lah. Itu jadi target selanjutnya untuk Memang kita udah siapin, itu ada beberapa spot lagi. Oke. Cuma karena ya ini tadinya saya bikin sendiri, semua kayak pintu ini segala macam interior lah ya. Saya bikin sendiri. Terus ini ada kecelakaan juga. Ya akhirnya buka dulu deh yang penting. Yang penting orang tahu dulu. Gitu. Ya. kenapa sih nggak mulai aja dulu. Nah, Iya. Iklan banget bang. Anjrit biarin lah. Namanya juga usaha. Itu namanya iklan juga usaha. online marketplace bang. Iya. Lo tuh harus lo dibayar harusnya kalau kayak gitu. Ya kan nanti royaltinya buat saya. Gitu. Yaudah Kang. Ya. Sekarang silakan ajak Sobat Oh, ya. Coklat buat datang ke sini. Oke. Buat sobat coklat semuanya yang pengen ngerasain kopi yang beda dari yang lain atau minuman non kopi yang beda dari yang lain, makanan yang enak, harga murah, terjangkau, datang ke No Name. Ya kita bisa sharing di sini, bikin kopi sendiri. Kecuali kalau yang bisa masak sendiri, mangga untuk makanannya. Sok atau mangga? Sok atuh. Sok atau mangga? Silahkan. Atur nuhun ya Kang. Kita Atur lanjutin nuhun. di sini obrolan gini masih Ya, boleh kan? lanjutin Aman ya, aja Kang, ya? karena masih banyak yang harus saya bikin. Thank you, Siap. semoga Sukses ya, semakin Kang, ya? sukses. Terima kasih. semakin Excellent, Kang, melebar hari ini. no Sukses name-nya. untuk obrolan Amin. kopinya. Siap. Terima kasih. Obrolan warung kopi. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Boleh kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk Kak Anji dan juga Iqbal Lajuardi. Yeay! Akhirnya manggung lagi. Yeah! Emang ini panggung? Yeah! Ini panggung kan? Konser lagi konser kan? Ini kita konser. Iya, lagi konser kan? Neng, Biasa Neng. aku Gila ya. udah lama sih. Kamu gila ya. Udah lama. Kamu Udah tuh lama. yang ngirim, yang nulis ini ya. Biar Pak Jokowi kangen event Iya. gitu ya. Surat terbuka. Tapi cuma surat doang yang dibuka. Baju kita tutup aja. Oh, harus tertutup. Iya Mulut dong. juga. Mulut juga. Kadang-kadang. Wow, suaranya luar biasa, bagus banget. Gimana rasanya 1 tahun tidak manggung? Ya kan? Pertanyaan yang sangat menusuk saudara-saudara. Gimana rasanya, Mas Ipang? Ya tidak ditransfer lah rasanya. Kalau Manji gimana rasanya? Ya, nyoy-nyoy gitu lah. Tapi rekening masih aman kan isinya kan? Iya. Nggak berani lihat. Lihat kadang-kadang itu jadi Sedih ya, sedih. buku cerita yang menyedihkan itu Iya. sekarang. Waduh, sabar ya karena semua ini adalah ujian ya. Tunggu, Oke. ini kenapa dia jadi yang ngelit sih? Iya. Emang? Ini kan obrolan warung kopi kan Iya, betul. acara kami. Iya. Kok Kenapa jadi kamu yang ngelit? kamu yang Lah, kan aku MC. MC. Ini kan Master kayak of Ceremony. Mangga Cobian. Tahu nggak? Silahkan dicobain. Jasa MC-nya, mohon maaf ya. Kenapa sih Jasa harus MC-nya. bintang tamunya tuh yang begini gitu? Hey, Kalau kayak begini masalahnya jadi gue yang banyak ngobrol, Bang Ipang dia main ngeliatin gitu. Jaim Bang Ipang. tapi kalau saya kan nggak ada di jalur itu, Pak. Saya kan jalurnya sudah yang ini. Bang Ipang nih tidak seserem dengan penampilannya. Emang serem? Kalau tampilannya kan gini, Iya. rambut rasta gitu kan. Tunggu dong, jangan ngomongin rambut bisa nggak? Oke. Ini hiasan kepalanya rasta. iya. Oke. Kalau Benar. Manji kan hiasan kepala topi. Hijab saya emang udah mendapat hidayah. Seafood ya. Jadi gitu deh. Ya ampun. Apa kabar, Bayu?
Lumayan. Lumayan. Ya kalau sakit kan pasti nggak akan ada di sini kan, di rumah sakit dong, bener nggak sih? Iya. Tapi mau bilang baik juga ragu. Ragu. Neng, boleh diubah nggak? Apa? Kita yang nanya. Oh ya oke, saya diam. Baik, terima kasih. Nih, tapi kayaknya dia tuh kayaknya nggak terganggu deh bang. Kenapa? Terganggu apaan? Bidang usahanya dia kayaknya nggak terganggu deh sebagai MC karena gue lihat di postingan-postingannya banyak. Hey, Bapak jangan sedih. Setelah surat terbuka barulah masuk satu persatu. Oh, gitu? Alhamdulillah. Iya, Berarti benar. harus bikin surat dulu. Iya. Lu udah bikin surat? Udah. Oh, lu udah Surat bikin apa? surat ya? Surat cinta. Iya, Maknya juga posting kan? Iya. Iya kan, posting. Iya, nah, Bang Imam posting nggak? Saya belum. Bang Ipang nih kok tidak mendukung kita? Iya. Oh, itu ada. Itu emang ada perjanjian. Iya, Iki. Enggak ada perjanjian kan, Ji? nggak itu kesadaran Enggak Bang. sih, kesadaran. Emang Bang Ipang tuh begitu, dia tuh cuma mengutamakan perutnya sendiri. Produk apaan sih emang gue bikin apaan? Hai. Ya Allah. Kayaknya Bang Ipang memang nggak kangen manggung sih. nggak apa namanya, nggak solider. Ah. Solider tuh yang buat ngebor itu. Nggak solider, soliter sendiri. Soliter aja. Iya, solider yang buat itu kan ngebor. Solder. Oh, oke baik. Maaf. Neng, tapi beneran maksudnya. Apa-apa? Kamu kan MC yang aku sering lihat ya di Instagram tuh memang banyak event sebelum pandemi. Pandemi tuh memang katanya banyak ya. Iya banyak banget. Jadi aku ingat banget waktu itu setahun yang lalu begitu ingat hari Sabtu pemerintah sudah hawar-hawarkan mau ada pandemi Mulai ini lagi. gitu. Oh. Mau waktu itu lockdown kan? Mau launching. Iya sih, launching virus. pandemi. Ya, iya benar. Kenapa sih waktu itu nggak di MC-in ya? Terus Manji sama Bang Ipang nyanyi gitu, aku MC-nya. Emang nggak sekalian pesen theme song-nya? Dan akhirnya telah resmi hari ini kita sudah launching dari virus pandemi. Yeay! Virus pandemi apaan? Iya gitulah pokoknya gitu kan. Tapi sekarang udah mulai balik aku lihat ya. Kamu maksudnya di industri MC lah setidaknya. Alhamdulillah sih. Jadi kemarin-kemarin tuh ketika acara-acara udah mulai boleh, musisi itu nggak boleh. Musisi terkenal di situ disebutkan kalau di Jakarta. Maksudnya? Ada klausul itu. Musisi Jadi terkenal. boleh mengadakan acara tapi tidak boleh mengundang artis terkenal. Gue pernah posting itu, makanya gue pertanyakan artis terkenal tuh yang gimana gitu. Artinya buat MC sebenarnya acara tetap jalan, kan terus ada. Tapi baru-baru ini Manji. Masa? Serius baru-baru ini. Jadi Berapa kalau bulan ini? Berapa bulan belakang? pokoknya jadwal aku begitu mulai agak padat ya gitu. Baru-baru yang setelah surat terbuka itu, terus waktu itu Bang Sandi sudah Ketemu sama Kapolri. Nah, beberapa hari kemudian langsung lah jadwal masuk satu persatu gitu. Oke, Sebelumnya nggak ada. Sebulan itu dapat 2 kali aja itu udah bersyukur banget. Dan MC-nya tuh sekarang tuh bukan kayak yang kita tatap muka ada, tapi hanya berapa persen gitu. Selebihnya tuh kita kayak nge-host aja gitu. Jadi virtual gitu. Oh, Jadi tetap kita virtual. tetap virtual gitu waktu itu gitu. Dan sekarang pun apa ini? Spesial buat Hani. Apa ini? Jamaican rum black pearl. Jamaican Black Pearl. Jamaican rum. Black pearl. Oh, Black Pearl. Black Pearl. Ini yang Kapalnya siapa? Si Kapten Jack Sparrow. Jack Sparrow. Endul. Menang Bang. Nanti gue bayar. Taruhan kita. Apaan ya. sih? Ngobrolin apa sih? Enggak, tapi kita nggak usah ngobrolin yang ini deh sekarang. Kita kalau misalnya sudut pandangnya adalah soal imbas pandeminya kepada MC, dunia per-MC-an, itu kayaknya jadi serius dan kita jadi sedih nanti. Mendingan kita yang lucu-lucu, yang seru-seru aja deh. Oh iya dong, ngapain? Pengalaman sih seru lucu-lucu? MC tuh, pengalaman seru MC pasti banyak yang seru. Banyak. Aku pernah MC ya waktu itu aku mau ulang tahun salah satu bank. Oke. Bintang tamunya artis. Oke. Artis gitu. Nah, pas biasa kan kalau kayak abang-abang ini kan suka ada prepare dulu, MC disuruh ngomong aja terus kan, nungguin abang-abang ini siap gitu kan. Jadi abang-abang ini harus tahu penderitaan MC. Bener Bang. Ya, nanti kamu ngomong soal itu. Terus. Iya bener. Nah ya udah gitu, kan udah disuruh. Belum siap katanya. Oke, aku sama partner ngomong aja terusnya ngomong dari A sampai Z kan gitu.
itu kan ada monitor kan di depan ya. Ya. Terus ada tangga turun di depan itu. Karena aku harus bikin hidup, aku sampai turun ke belakang. Karena pas mau balik, biar kelihatan cantik, aku nggak ngebalik, aku sok-sok mundur ya gitu. oke. Sok-sok mundur, akhirnya aku jatuh, gelepak gitu, monitor jatuh. Sampai ini apa merah memar. Dan tahu nggak yang ditolongin itu apa? Monitor bukan. Iya, terus aku sampai bilang gini, lo kok monitor sih yang ditolongin? Kan kamu bisa bangun sendiri. Bukan. Apa? Itu agak mending kalau jawabannya. Ini lebih jahat jawabannya. Apa? Han, lebih mahal monitor daripada kamu. Kan kurang ajar banget ya. Coba kamu sebutkan tuh sama tuh orang. Hei kamu, ya wanita cantik seperti ini. Kamu gituin. Ya Allah. Kenapa sih, Bang? Bang Ipang, enggak gini. Terus aja. Gini nih, Neng. Apa sih, apa? Bang Ipang tuh kalau ngeliat lagi gitu-gitu suka horny. Masa sih? Iya. Gitu, kalau ngeliat yang gitu-gitu kan. Wow. Tapi Bang Ipang ini kayak cumi bakar tau. Cumi bakar tuh Tapi ya? kan sayangnya udah nikah. Heeh. Kalau Bang Ipang belum nikah, aku masuk kategoriin Bang Ipang ini cumi bakar. Apa itu cumi? Calon suami berbadan kekar. Wow kan? Wow enggak. Bang Ipang kalau ketawa lepas aja, Bang Ipang jangan gitu. Suara saya dibayar. Oh, jahat. Ih. Tapi saya tahu nih. Apa? Arah-arah kamu ngomongin ke cumi bakar saya tahu. Apaan? Cumi hani pasti. Ya kan? Tahu nggak Cumi Hani? Enggak, belum Calon tahu. suami hangat dan nikmat. Mulai gerah ya. Kok udah mulai gerah nih? Hanya sebenarnya. Enggak, jadi cumi bakar cumi hani itu usaha kamu kan? Iya betul. Oh. Jadi aku, Bang, Ah, kalau aku mah udah berteman sama Manji. Iya, Aku iya. belum berteman sama Bang Ipang. ya malam ini kita berteman. Jadi aku punya kuliner Bang Ipang namanya cumi hani. Itu Cumi adalah hani. cumi bakar Ah, gitu iya. yang enak banget. Emang hidangan makanannya cumi, seputar cumi. Oke. gitu cumi yang dikasih toppingan, terus yang dikasih saus-sausan gitu. Itu enak banget. Itu kapan bukannya ya? Pas masa pandemi ini kan? Enggak, Enggak ya? Mohon maaf, aku mah buka itu sebelum pandemi. Jadi pas di Kenapa saat mohon maaf? karena setelah pandemi ini banyak banget orang-orang yang jualan. Aku jadi stres dan aku jadi bingung kenapa semua orang jadi jualan. Ah itu menarik tuh Bang. Kenapa semua orang Padahal orang itu menyiasati keadaan, mencoba untuk mencari ya sama lah kayak Solusi, nonem ini. iya. Iya. Tapi ternyata buat orang-orang yang sebelumnya udah eksis jualan itu cukup mengganggu ya. Mengganggu sih. Jadi mengganggunya gini karena ke satu. Kayak cumi hani itu sampai ditiru banyak orang. Jadi kayak sesuatu gini misalnya kita kan teman nih ya gitu. Iya. Main nih ke tempat aku gitu ya, main ke tempat aku ke cumi hani, beli makan gitu ya. Terus ternyata dia itu bukan hanya sembarang beli, tapi dia itu sambil apa ya sih Sambil ide namanya gitu. Oke. gitu. Jadi kayak sambil lihat-lihat gitu gini-gini. Terus pernah iya ATM banget gitu. Tapi sih nggak ATM? modifikasi dia. Jadi amati, tiru, M-nya nggak ngerti dia apa ya. Kalau ATM kan amati, tiru, Oh ya modifikasi. itu dia berarti dia suka pengulangan. Amati, tiru, meniru. Meniru, iya bener, iya. Sampai-sampai yang dia nanya, beli cuminya di mana, bla bla. Ya aku kan polos ya orangnya kan, gitu. Oh aku jawab aja gitu. Terus tahu-tahunya aku lihat status, ya ampun jualannya sama banget, ketiplek-ketiplek banget kayak gitu. Sampai yang toppingannya apa dan lain sebagainya tuh sama banget. Maksud gue adalah kalau misalnya memang kamu mau buka usaha, ya monggo karena rezeki kan sudah diatur ya. Tapi atuh jangan ngikutin gitu, lu bikin apa atuh gitu sih. Kali aja memang dia sebelumnya udah mau buat usaha itu kali nih. Ih! Enggak. Ya, kamera. Saya udah tahu saya nggak pantas seperti itu. Tapi lu bayangin ya, Bang Ipang, Mas Hani, gimana? Jangan lagi. Bang, please Bang sekali Bang. Please. Bang, ayolah Bang. Enggak, lu ngejebak gua begini udah sama Delu aja, udah itu aja. Bang, please Bang. Kita kan partner, Enggak, Bang. kita Partner sama nggak ada TikTokan tuh, enggak Bang. kayak Delu enggak. Bang, ayolah Bang. Yuk, Yuk, bisa yuk. Bisa, yuk. Yuk.
Jadi waktu itu Nggak, coba. Apa nanya-nanya? Enggak, jadi kan waktu Cumi itu Serius banget ya Bang Ipang? Tunggu sebentar ya, saya mau mesen sesuatu. Oke. dia emang rese. Kemana nih Dak? Cumi bakar sini. Kenapa Bang Ipang? Enggak, Apa? masalah yang kalau buat gue, kenapa Hani bisa bilang itu orang meniru segala macam. Bukannya ketika Hani mempublish sesuatu itu sudah siap untuk ditiru orang. Artinya itu. kan itu kan proses orang itu juga bisa jadi terinspirasi. Jadi Hani adalah yang menginspirasi orang itu untuk berbuat yang sama. Kan nggak salah sebenarnya, Han. Itu memang tidak salah kalau Bang Ipang bijak banget nih jawabannya. Bang, udah deh Bang. Jangan ini deh. Apa sih? Jangan pura-pura ngerokok terus gitu. Emang kenapa? Tanggepin. Iya. Ya tadi kan gue tanggepin. Tapi emang Gua tanggapannya bilang, Bang Ipang nah, ini maju emang bijak banget. Iya kan gue gitu. bilang ketika ada tamu, kita mau publish sebuah rumah makan, kedai atau apapun, berarti kita udah siap dong menerima orang untuk melihat, menilai ataupun mencontoh apa kreasi kita. Jadi kadang-kadang kalau buat saya, ya udah nggak apa-apa kan kita menginspirasi orang. Mudah-mudahan itu jadi manfaat buat orang itu. Ya Kan emang gitu. sih manusiawinya Bang Ipang, memang sih kita pasti ada yang kok dia niru sih, kok itu sifat manusia ya. Tapi pas memang Hani juga mikir lagi bahwa oke, lu harusnya bersyukur bahwa lu itu sudah menginspirasi orang gitu. Nah itu malah jadi tantangan aku dalam arti bahwa gimana caranya aku yang udah bagus gitu kan, terus ada saingan, yuk lu tambah bagus lagi. Nah itu sih sebenarnya. Itu kan lebih sebuah tantangan yang bikin maksa kita lebih kreatif lagi. Ya emang ya akhirnya aku jadinya begitu gitu. Ya Gitu keren sih. lah. Makasih. beda. Ininya, Makasih. speednya beda. Speednya. Neng, Jadi apa? artis paling nyebelin yang pernah kamu rasain ketika lagi nge-MC apa? Kan macam-macam, ada yang belagu, ada yang gimana gitu? Ada pengalaman gitu nggak? Yang paling menyebalkan itu ada. Jadi dia saat lagi manggung waktu itu ada kampanye. Dia nggak bawa mic sendiri waktu itu. Oke. Nah, tiba-tiba sound systemnya nggak bagus. Jadi pas dia lagi nyanyi lup, terus ngilang, terus rebek. Bang Ipang tahu rebek kan? Apa tuh? Rebek tuh Berebet. apa jelek Sember. kan gitu, gitu kan. Dia sampai dia lempar mic-nya gitu. Itu lagi live, lagi ada penonton apa dan sebagainya. Menurutku itu kayaknya attitude-nya nggak bagus sih gitu. Dia lagi nyanyi, dia ngebalik ke belakang, dia banting mic-nya itu, dilempar gitu. Ini gimana sih, ini suaranya kok kayak begini gitu kan. Cowok cewek? Cowok. Gak berasa kayak pengen ini jenggotnya gitu. Kalau pengalaman lo, MC yang paling nyebelin yang kayak gimana? Sekarang gue tanya. Ada. Pasti ada. Enggak sih sebenarnya, kalau misalnya MC paling nyebelin, kebanyakan caper aja sih, caper gitu. Terus sebenarnya ada satu hal yang buat gua nih. Bentar dulu, capernya kayak gimana? Ya caper-caper gitulah di tenda yang ribet-ribet gitu-gitu. Padahal minta ini, minta itu, apa segala macam, foto, bikin video lah, minta makanan dan lain-lain, minta ongkos. Nggak, tapi kalau buat gue gini Bang, kadang-kadang MC itu nggak bijak kalau misalnya ada dua performer nih. Misalnya Anji sama Ipang. Mana yang mau nonton Ipang? Oh iya, gue sering tuh. Mana yang mau nonton Anji gitu. Masa sih? Semua bintang tamunya disebutin gitu ya. Kayak itu jadi kayak fansnya Ipang mana nih, fansnya Anji mana gitu. Iya. Kalau memang yang artisnya dua itu memang selevelan lah gitu. Tapi kalau misalnya enggak, kesian dong yang lain. Iya. Bener nggak? Kalau misalnya lo manggung bareng misalnya Slang, Ya. misalnya ya. Ya udah, nggak usah ditanyain bro. Ya Gitu. iyalah. Nggak usah. Gue tuh suka ngerasa kayak gitu. Oh ada yang kayak gitu?
Ada. Ya makanya tadi gue bilang ada yang begitu. Kalau aku nggak pernah sih kayak gitu. Jadi misalnya kalau misalnya pas acara konser, misalnya ya. mau siapa dulu nih, oke, Manji dulu misalnya kan gitu. Nah oke, fansnya Manji nih apa nih sebutannya? Ya aku sebutin ya pas saat memang Manjinya mau Perform. mulai, udah Iya. selesai gitu misalnya, terus Bang Ipang yang mau fansnya Bang Ipang itu apa sebutannya? Gitu sih, aku nggak pernah yang mana suaranya nggak gitu sih, karena memang nggak etis juga Iya, sih ya gitu kan. Ya sih, itu satu gitu. Terus hal lucu tuh yang menurut gua ya itu tadi, kalau misalnya si MC apa ya, gue bisa ngerasain sebelnya MC kalau misalnya si artisnya nggak naik lama. Ih banget. Berapa lama waktu yang pernah kamu alamin ketika lagi nge-MC-in seorang artis terus belum siap-siap nih, krunya lama misalnya? Pernah sampai yang 20 menit. Jadi pernah gini ya. Ih bener, jadi gini. Kan artis-artis ini kan misalnya kayak Manji Bang Ipang ini kan udah soundcheck kan gitu. Ya otomatis pas misalnya nanti udah mau mulai kan pasti nggak akan terlalu lama kan gitu. Ini lama banget sampai dibilangnya sama L-nya tuh, nanti kalian ngobrol dulu, chit-chat, terserah apa yang mau kalian omongin, karena ini prepare-nya 30 menit. Wow, mikir dong, nggak ada gimmick, nggak ada hadiah, aku harus ngomong apa sama partner gitu. Terus apa yang kamu lakukan waktu itu? Ya ngomong aja, ngalir aja udah kayak gitu. Nggak tahu apa yang diomongin, jadi ya pasti yang awalnya product knowledge dulu yang kita sampaikan kan. Setelah product knowledge, ngomongin apa ini, sampai udah lirik-lirik gini aja kan. Belum, oke, gini lagi. Gini. Oke, gini lagi. Sering tuh, udah sering tuh. Kalau saya brief dulu. Maksudnya, kalau sepanjang mulai cukup belum siap. Anjing, yang jadi mama cukup keluar. Oh iya, ada juga tuh. Iya. Yang kayak begitu, MC-nya udah announce, padahal belum siap. Iya. Itu juga ada tuh, itu juga nyebelin juga dari kita. Iya. Anjing gitu. Kita masih pasang-pasang. Iya. Gue kayak, Ya maksudnya kan. Tapi aku pengen nanya nih sebagai MC ya gitu, apa sih yang di-preparein dari abang-abang ini gitu? Ya ngecek dulu amplinya nyala nggak? Oh, Ya kan itu kan Bang santai sering. bang, abang emosi banget ya. Abang ngopi dulu bang. Anji aja deh yang jawab deh. Abang ngopi dulu abang. Enggak, Abang Anji aja yang emosi. jawab. Wah Manji nggak asik nih, Bang Ipang nih, wah gimana ya, harus diapain ya? baru tadi bijak ya. Langsung gimana? Ah enggak. Ya, Nggak asik kamu. gimbal ambekan. Ambekan. Nggak mau. Kenapa bang? Ya maksudnya itu kan butuh ngecek si amplinya itu nyala apa enggak, monitornya itu oke. bunyi apa enggak. Karena kadang-kadang berapa kali juga naik ke atas panggung monitornya nggak bunyi. Akhirnya kita juga nggak tahu ini mau main apa. Yang kita mainin ini adalah bunyi-bunyian. Kalau nggak bunyi Apa yang mau di main galasin gitu atau main apa kan kita nggak. Kalau main musik ya bunyiin dulu. Nah itu kadang belum sinkron antara si engineer dengan player atau ya, musisi yang udah di atas panggung. Bang Ipang sendiri paling lama kalau persiapan memanggung berapa lama? Kalau festival banyak band gitu ya biasanya sebentar, cuma dikasih durasi 10 menit. Oh, oke. Itu sebentar untuk orang karena kan bandnya ganti biasanya. Kenapa sih? Enggak, aku lagi nanya, Bang Ipang jawab. Enggak ini. Enggak, udah biarin aja kalau Manji Bang. Apa sih? Kok acaranya jadi berubah, jadi dia yang nanyain Bang Ipang, terus Bang Ipang jawab lagi. Oh Jiwa MC Manji. Udah lama. Kok gua iya? Ajarin. Enggak gitu. Tar dulu. Ini kan kita masih pandemi. Ya kan gitu. Kenapa jadi host talk show abang-abang ini? Kan ada aku dan teman-teman. Udah abang-abang nggak jadi bintang tamu aja, bener gak sih? Iya kan? Kenapa harus ngambil rezeki orang? Itu nggak boleh. Eksplorasi. Alasan. Itu tuh jawaban yang ini tuh. Eksplorasi. Eksplorasi Kita dong. harus tahu. Sebelum kamu lahir, kita berdua udah nge-MC. MC apaan? Udah pernah nge-MC. Kita di panggung kan nge-MC sebenarnya. Ya kan beda, Bang. Abang jangan gitu. Abang udah YouTube-nya apalah inilah itulah. Wah, kamu tuh tidak suka persaingan ya ternyata orangnya. Ya enggak. Enggak, nanti Kok lu- jadi gini ya? Pulang Tapi Enggak, bener loh, apa, tapi apa, bener loh. apa? Maksudnya buat kamu tuh persaingan dalam industri entertainment tuh gimana? Pasti dong, sebagai MC,
sebagai MC pasti ada persaingan antar MC supaya Iyalah. lebih banyak dipakai kan. Iyalah, Kita nggak usah ngomongin pandemi lah, gitu. Strategimu apa? Strategiku adalah ya saat kita MC, saat kita mengisi acara, tampilkanlah yang terbaik dari diri kita. Oke. Gitu. Karena itu klien itu nanti akan melihat. Dan misalnya kita ada gathering atau apa, itu pasti kan orang-orang tuh lihat, oh dia MC-nya keren ya. Dan dia tidak akan peduli apa yang dikatakan orang-orang. Misal, kamu tahu nggak si Hani tuh MC-nya jelek tahu, wah bla 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 bla. Si Hani mah cuma modal tampilan doang, saat MC-nya jelek bla 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 bla. Tapi begitu dicoba si Hani ini di satu acara, ternyata acaranya rame, oh enggak kok, dan itu semua terjawab. Oh, makanya mangga cobian. Silakan dicoba dulu kalau Iya. misalnya suka sama servisnya Hani sebagai MC, pakai lagi. Iya gitu. dong, iya gitu kan. Makanya MC itu bukan hanya singkatan dari Master of Ceremony, tapi ya kalau di Sundanya mangga cobian itu ya memang bener. Lu coba dulu, lu jangan denger apa kata orang. Gitu. Ya begitu. Bahasa Indonesia mari cobain. Mari cobain. Apa sih gini-gini nggak mau? Belum selesai. Waktunya udah habis. Ah nggak suka. Bukan sebagai bintang acara. Aku mohon maaf, setiap acara itu gimana MC? Saya kan MC. Ya Oh, gimana iya. saya dong? Ya kan FD mau bilang oke, nggak mau. Aku nggak tahu OWK ini gimana untuk segmennya. Ya terserah. Ya terserah, Bebas, bebas, kan kan MC. Pokoknya MC, acaranya. tutup dulu. Ya, silakan. Tutup dulu. Oke guys, jangan kemana-mana. Obrolan warung kopi akan kembali lagi. Wow, kembali lagi di OWK, obrolan warung kopi. Wik wik. Bagus juga. Bagus juga tuh Bang ide. Jadi nanti ya Jadi besok-besok setelah edisi episode Hani ini, jadi nanti kita akan selamat datang lagi di obrolan warung kopi. Wik wik. Wow, Mas. Aduh, enggak. Kalau pas di bagian Bang, itu Bang, lo coba ini dong, maksudnya jangan mengurung diri dalam kesan Bang Ipang yang dulu-dulu gitu. Cobalah berubah. Emang Bang Ipang dulu kenapa? enggak Ya maksudnya kenapa-napa. begini, diam, yang kalem, Iya. bijak. Tapi harusnya Manji itu kan punya otak ya. Ah. Kan Manji itu selalu memunculkan ide-ide baru. Itu kan wik-wik ide aku. Wik, Cobalah. wik, wik. Wik, wik. Ya kan? Obrolan warung kopi. Wik-wik gitu. Itu kan ide aku. Manji kan punya otak yang memang selalu Bang, membuat hal-hal yang baru. Lo kalau dengar kata wik, wik, apa yang ada di otak lo? Gini Bang Ipang. Wik, 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 wik gitu. Ikuti cepetan Bang Ipang. Bang sekali aja gitu. Enggak. Please. Please. Gua gak mau terjebak Apa Bang, wik, dengan wik? Kalau hal-hal lo yang wik, wik apa? Kalau gua kenapa gua jadi agak sensi ya sama kata itu? Kenapa? Wik, Wik. wik. Wig. Wig, aku pakai K, suara bebek, wig wig gitu. Mungkin Bebek ada kayak gitu masalah ya? sama rambut atau gimana dong? Agak terganggu. Wik. Aduh ini gak faedah banget ya obrolan kita. Iya. Nggak apa-apa, yang penting kita menghibur semua orang di sini dan juga penonton yang ada dimanapun ada berada. Tapi kita punya ini, kita tuh punya Punya kebiasaan. kebiasaan setiap di episode ketiga, di segmen ketiga itu adalah Anjing jam. Ya anjing banget ya. Anjing. Emang apa anjing jam? Anjing jam tuh Anji Ipang ngejam. ngejam. Oh. Jadi kita bikin lagu dari hasil obrolan kita. Oh, Kami gitu. bikin lagu dari hasil obrolan Mencoba kita. bikin lagu, Hebat kalian, kayaknya musisi terkenal ya. kayaknya. Kayaknya itu sebuah kalimat yang anu gitu. Iya, 2-3 tahun lagi kayaknya bisa ya. Mak, Enggak semua ini apa-apa. hanya bercanda. Iya. Kalau mau serius kita ke KUA aja, bener nggak? Iya, menurut kan kita lagi menertawakan. Kita lagi menertawakan diri sendiri kan. Iya kan? Seger sih emang kalau misalnya bintang tamu OEK gitu cewek. Tapi tuh auranya jadi hangat-hangat kuku gitu. Apa lagi bahasa? Berendam aja ke Cipanas kalau gitu. Nah kita pokoknya harus bikin sesuatu. Aku mau ngulik dari sisi tadi kelihatannya dari obrolan kita nih kamu agak-agak sensi atau agak-agak apa punya Bermasalah. concern lebih bermasalah sama
yang itu soal pencurian ide, gitu-gitu ya. Iya sih, jadi gini, menurutku gitu ya, sebenarnya kalian itu, misalnya ya teman-teman atau siapapun itu gitu, mau niru itu boleh banget, mau niru usaha, mau niru apapun itu boleh banget. Tapi mbok ya kalau misalnya kita punya otak gitu loh, ini dipakailah otaknya untuk membuat ide yang baru, bener nggak? Bener dong. Pakai lagi, cari lagi, gali lagi ide-ide yang lebih fresh. Walaupun tadinya terinspirasi dari kopi ini gitu ya. Iya, misalnya, ini kopi ini enak ya. Iya. Udah deh aku ikutin deh. Boleh diikutin, Jangan plek-plekan. tapi jangan Jangan plek-ketiplek plek-plekan. gitu Iya, loh. iya, iya, iya. Kalau kelepek-kelepek kan cinta. Nah, kalau niru kan plek-ketiplek, Plek. plek-ketiplek. Iya. Plek-ketiplek. Gimana bisa? Kayaknya kalau Bang Iman, hal-hal Bang Iman. enggak, kalau yang hal-hal kayaknya nggak fotogenik gitu kenapa harus gue sih? Bang Iban kalau Delu jinjit itu niruin. Gua siapa yang niruin? Enggak niruin. Masa? Enggak. Coba nyuruh cuma gitu doang. Gak mau. Gak, gue sekarang kalau lagi kayak begini, 2 kali udah kan, 2 kali bintang tamunya cewek nih. Terus gue ngeliat reaksinya Bang Ipang. Gue mempertanyakan Bang, gimana caranya dulu lo ngerayu calon bini lo itu sampai mau akhirnya? Ya, benar. Gimana Bang? Coba jawab. Gue gak ngerayu, jujur tanya bini gue. Langsung nyanyi, panggung. Serius? Serius. Terus lo kawin yuk? Atau kita anu yang legal yuk gitu? Anu yang legal. Iya benar. Gimana Bang? Gimana ya? Ya pokoknya waktu itu di satu kampus itu ya gue kenalan, terus gue main salah satu cover lagu barat, terus kok ada perempuan yang tiba-tiba tahu lagu itu. Buat gue lagu ini jarang sekali orang tahu gitu loh. Jadi gue ngerasa, wah dari lagu ini aja dia udah tahu, berarti dia, ya gue GR-nya gue gitu. Oh, Ya, jadi gitulah. Waktu itu lagu apa? Gue kasih tahu juga lo nggak tahu lah. Oh, jadi semuanya itu cintanya itu berawal dari lagu. Iya dari situ. Jadi seperti itulah pemirsa kisah cinta Ipang Lazuardi dan juga istrinya. Penting banget. Nggak tahu apa lagu apaan. Iya pokoknya ada lagu band barat lah, di era itu. Pasti lagunya klasik. Lagu lama, lagu lama Bang. Ya udah Bang, kita sekarang bikin lagu Bang. Ya gitulah lagunya. Enggak, gue nggak tahu. Ya Makanya gue nggak cocok jadi istrinya. Yuk bikin lagu bisa yuk. Ntar dulu, ini udah catat belum Catetin tadi? dong omongan Ada dia. Apa coba? Omongannya Hani apa aja? Apa? Tadi jangan nyuri ide, cari lagi pakai otaknya, cari idenya. Jangan cuma mau enaknya aja. Wah, keren. Belum ya? Oh, belum. Referensi musiknya kasih tahu apa sekarang? Aku lagu apa aja juga suka aku. Karena hidupku nggak jelas jadi apapun juga suka. Sadar. Oke. Lagu cinta kan? Yang tadi itu yang band concert. Lagu cintanya beda. Udah kita udah bikin sih sebenarnya. Oh ya? Kita udah bikin. Ketika kamu tidak bisa bermain gitar, ini adalah salah satu cara. Ketika kamu tidak mendengar monitor, silakan coba begini aja. Iya benar. Sampai monitor itu Iya bunyi. benar. Kalau kamu mau mulai sesuatu, silakan berburu, tapi jangan niru, jangan cuma bisa ngikutin aja. Masa sih nggak punya ide yang lebih gila, pakai otaknya. Cari idenya. Jangan cuma mau enaknya. Wah, gila keren banget. Amazing. itu kayak gitu kayak
lo dipuji tapi kayak bohong-bohongan. Iya. Enggak beneran keren banget, Iya. keren. Serius. Kayak basa-basi. Tapi itu lagu nanti MC banget. lah Bapak emang MC. MC, Pak. Kenapa lagu itu? Kenapa nih? Keren banget, maksudnya. Nah itulah bedanya musisi sama MC tuh. Walaupun kita depannya sama-sama M, tapi hasil yang dikeluarkan dari mulut kita itu berbeza. Berbeza ya? Sama-sama Yes, N. berbeza. M, cucu M. Iya belakang. Maling juga M. Enggak dong. Ini kan musisi sama MC. Depannya sama-sama M, jangan sama-sama maling, Bapak. Ya, oke. Dan Musisi, tapi MC. ada satu lucu nih, Bang. Kenapa? Kalau gue nih suka misalnya datang ke satu tempat terus orang, Mas Anji gitu. Nyanyi dong. Gue kan kayak gue harus nyanyi gitu. Iya. Pernah nggak lagi datang ke satu tempat, Hani, nge-MC dong. Enggak, cuman kayak kamu ngelucu dong gitu. Ngelucu. Iya, disangka, lah gue kan MC bukan stand up comedy gitu. Iya bener, iya bener gitu. Terus tapi- kalau nggak tapi pas, emang aneh ya, iya, kadang-kadang terus kalau nggak pas sering lagi kayak gini gitu kan, kayak ini kalau ada dia tuh pasti rame terus. Padahal Manji atau Bang Ipang kan di panggung doang nyanyi. Di rumah nggak mungkin nyanyi terus kan? Ya nyanyi, Nyanyi, tapi nggak tapi nyanyi nggak terus. Iya, tapi kan nggak terus kan? Maksudnya kalau MC juga gitu. MC juga gitu, misalnya kayak di sini doang ngomong atau begitu kita di backstage itu gitu kan, rumah, atau di rumah ya kita kadang kita kayak udahlah diem gitu apa karena yang tadi kata Bang Ipang, sorry apa suara gue dibayar, nah itu bener. Mampus lo Ji. Mampus lo, Bang. Mampus lo Ji. Lo tuh komersil banget. Iya, tadi soalnya dia juga di rumah nggak mungkin MC. Ya iyalah, masa kami persembahkan makanan hari ini. Ikan asin. Habis rasanya. Lucu. Ipang Lazuardi ternyata lucu. Ya udah. Nice. Ya udah ya. Udah dulu edisi obrolan warung kopi sekarang ya. Makasih Manji, Bang Ipang. terima kasih. Makasih banyak. banget sharing-sharingnya, Terima numpain kasih. masalahnya. Semoga Iya bener. apa ya? Terusin dong, Ya. terusin dong. Semoga No. ya semoga sabar, nggak ada solusinya soalnya. Semoga sabar aja. Menghadapi ini. Iya, Iya, bener. menghadapi masalah-masalah yang akan datang. Turun ya, Neng. Ya, terima Terima kasih kasih. banyak. Semoga aku. lancar kerjaan ke depan. Amin. Dan juga sama itunya. MC terus nyanyiin lagu yang tadi. Oke. Ditutup dong MC. Oh my god. Tutup dong MC. Mohon maaf, suara gue dibayar. Mohon maaf. Ayo dong. Dibayar pakai apa ini? Oke. Lagu. Panggilan audiensnya apa sih ini Manji? Bagaimana? Sobat Coklat. Oke, Sobat Coklat. Jadi MC dulu ya. Mbak, Pak Haji. Sobat Coklat, terima kasih banyak sudah nonton kita bertiga di sini, Hani, Bang Ipang, dan juga Manji. Terus saksikan kita di channel YouTube-nya apa? Coklat TV. Coklat TV. Dan kita bertiga harus pamit, ya kan? Jangan lupa subscribe, share, dan juga like channel YouTube-nya Coklat kita, oke? Inilah dia persembahan terakhir dari Ipang Lazuardi dan juga Anji. Kalau kamu mau mulai sesuatu, silakan berguru, tapi jangan niru. Jangan cuma bisa ngikutin aja, masa sih nggak punya ide yang lebih gila? Pakai otaknya.